Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ida Malika dapat hadir menjumpai Anda dalam liputan khusus. Edisi kali ini Senin 10 Februari 2025 kita akan menyaksikan momen istimewa yakni peluncuran buku Seni Mengatur Diri karya Muhammad Yusak Ansori bertempat di Prime Beach Hotel Surabaya. Dan acara kali ini pemirsa tidak hanya sekedar peluncuran buku saja, melainkan ada juga diskusi inspiratif tentang bagaimana mengelola waktu, menetapkan tujuan hidup, dan juga membangun kebiasaan yang lebih produktif. Tentu saja bagaimana keseruan acara kali ini dan siapa saja narasumber yang akan ada di acara kali ini pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di TV 9 Nusantara. Pemirsa, Prime Beach Hotel Surabaya menjadi saksi peluncuran dan diskusi buku Seni Mengatur Diri, karya Muhammad Yusak Ansori. Acara yang dipadati oleh akademisi dan praktisi ini menghadirkan pembicara ternama seperti Dr. Suko Widodo, dosen FISIP Universitas Erlangga, serta Chandra Gautama, editor senior kepustakaan populer Gramedia. Tidak hanya itu, para dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Negeri Surabaya, Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Erlangga, dan Institut Teknologi 10 November turut meramaikan diskusi ini. Acara dibuka dengan khidmat melalui menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta yang hadir. Setelah itu, sebagai tanda resmi peluncuran buku, Muhammad Yusak Ansori menyerahkan secara simbolis buku Seni Mengatur Diri kepada tamu kehormatan. Penyerahan ini menjadi momen bersejarah, menandai komitmen penulis dalam membagikan wawasan mengenai strategi mengatur kehidupan secara efektif dan produktif. Buku Seni Mengatur Diri karya Muhammad Yusak Ansori mengangkat berbagai aspek tentang bagaimana seseorang dapat mengelola diri secara lebih efektif untuk mencapai kehidupan yang lebih produktif dan terarah. Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini antara lain manajemen waktu dan prioritas, membangun kebiasaan positif, pengelolaan diri dalam menghadapi tantangan, mindset dan disiplin diri, dan berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Jadi kalau biasa di kelas saya bilang hidup ini tidak semudah JJTMT gitu. Jadi di dalam pembicaraan gampang, tapi dalam prakteknya apalagi ketika kita dalam kondisi capek, kondisi emosi, udah persetan semua dengan teori-teori dengan buku itu. Kenapa? Kita capek. Nah, justru pada saat itulah dituntut untuk kita mindfulness tadi bahwa sebentar dulu nih. Kalau saya keluar kata-kata yang tidak perlu didengarkan dia kemudian berdampak negatif, misalnya begitu. Itu yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya di hotel ini saja, yang karena saya kerja di hotel ini, saya mempunyai 4 level marah gitu. Jadi malah ke karyawan. Saya pikir iya pedasnya, level pedas marah Ya, level gitu marah, Pak ya. ada terstruktur. Jadi tapi tidak sistematif dan tidak masif, terstruktur aja, struktur marah. Marah ke karyawan biasa ya saya biasa tersenyum, saya bilang saya marah. Karyawan sudah tahu kalau saya marah, meskipun saya cengar-cengir. Ya. Atasnya lagi supervisor, saya bilang saya marah, muka saya biasa. Kalau manajer saya marah, saya agak dingin. Kalau yang sudah lingkaran saya yang level atas marah, kebrak-brak mencat, tunjuk-tunjuk begini. Jadi kalau ada satu case karyawan 5 tahun kerja sama saya, kemudian dia resign, keluar pindah tempat, kemudian dia bertanya, Pak, sama 5 tahun kok nggak pernah saya marah, kok nggak pernah lihat Bapak marah. Oh ya, jadi kamu ingin tahu jawaban. Tadi sudah pamit sama atasan, sudah saya telepon atasan, kamu kesini. Duh, kamu belum pulang katanya. Iya tadi pamit. Kenapa Pak? Ini tanya, kok 5 tahun kerja sama nggak pernah lihat marah? Oh belum tahu kamu jadi manajer dulu, baru nanti kena begini baru tahu, kira gitu. Artinya adalah bahwa kita harus bisa mengontrol. Nah ada kalanya memang anak-anak kita, kebetulan saya juga punya anak yang sudah besar, jadi agak ya karena itu tadi konteksnya sudah lain. Kita nggak bisa memaksakan dulu waktu saya kecil begini, itu sudah nggak laku, itu kan zamanmu dulu, sekarang sudah berubah, mesti begitu. Nah itulah yang kita harus saling memahami.
sebetulnya sekali lagi tidak semudah itu. Nah di dalam buku ini sekilas memang kita tidak tidak spesifik untuk generasi itu sebetulnya, tapi lebih secara umum bahwa bagaimana kita mensikapi kehidupan kita dan menata itu supaya kita mencapai itu. Yang tidak ada di Indonesia, ada mungkin di tempat lain yang saya tahu, kita beragama tanpa pernah bertanya. Ini yang terjadi. Jadi kawan-kawan muda ini bahkan dalam beragama pun, apakah dia mampu bertanya? Apakah dia mampu bersikap skeptif terhadap apa yang dia yakini? Itu yang jadi masalah. Maka yang paling penting dari kita sekarang ini adalah logikanya seperti apa. Yang selama itu bukan visi mati tapi visi hidup. Karena dia hidup di sini. Nah, kemampuan merumuskan pertanyaan-pertanyaan bersikap skeptis itu yang paling penting. Paling penting. Kemudian adalah logika. Maka matematika dan akal budi lewat apa? Saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan yang muda, bacalah sastra, bacalah sastra. Sastra menjadi alat terbaik paling cepat untuk mendapatkan cakrawala tentang dunia itu semacam ini. Segala-segala kemungkinan di dalam hidup itu bisa ditemukan dalam sastra. Entah itu sastra yang ditulis oleh orang Indonesia atau kan luar negeri. Kekayaan itu ada dalam sastra. Jadi Pak Hasan tadi benar. Sastra adalah salah satu alat paling cepat untuk memahami kehidupan. Makanya KPG itu ketika menentukan karya sastra yang diterbitkan, rumusannya gampang. Life is more fictitious than fiction. Hidup itu lebih fictitious, lebih serba kemungkinan fiksi daripada cerita fiksi. Memang benar kata Mas Yusak dulu, sebaik-baik teman itu adalah buku. Dan orang sekarang meninggalkan buku, semua jadi budak algoritma. Bukunya rencananya Mas Yusak juga. Sekarang semuanya, siapa yang tidak tersita dengan di luar dirinya. Jadi orang di sekitar itu, itulah yang kata orang Jawa serawung. Buku ini mengajarkan serawung dan ini dalam, ini lebih akademis tapi lebih filosofis gitu loh. Jadi Mas Ishak mengajak kita untuk menjadi kembali ke pemurnian cara berpikir manusia. Ini penuh filsafat betul ini. Kalau saja ini ada Pak Sugo di sini mesti cerita Jawa masuk di situ dan nilainya itu luar biasa. Nilai Jawa itu serawung nanti. Kapan-kapan kita nulis buku tentang serawung. Tapi intinya Mbak Esti bahwa buku ini menjadi bagus untuk zaman sekarang. Pemirsa, selengkapnya akan kami hadirkan kembali dalam diskusi Buku Seni Mengatur Diri bersama para narasumber. Tetaplah bersama kami hanya di TV 9 Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan khusus edisi peluncuran dan diskusi buku Seni Mengatur Diri. Peluncuran dan diskusi buku Seni Mengatur Diri tidak hanya menjadi ajang perkenalan karya terbaru Muhammad Yusak Ansori, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan inspiratif bagi akademisi dan mahasiswa. Dengan adanya buku ini, diharapkan semakin banyak orang yang dapat menerapkan manajemen diri secara lebih efektif dalam kehidupan mereka. Dalam segmen ini, para pembicara utama memberikan pandangan mereka mengenai buku ini. Dalam pemaparannya, Dr. Suko Widodo menekankan bahwa kemampuan mengatur diri bukan hanya tentang disiplin, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola energi, fokus, dan waktu. Buku ini mengandung masa depan. Jadi
Cuman sekarang bagaimana mengajak orang untuk membaca. Susah Mas. Di Mojokerto tuh buku tuh tumpuk-tumpuk. Selamat datang Willy dan media-media lainnya teman-teman. Saya undang. Nah mereka gimana Pak Suko, anggaran kita naik, mau ditukok nih buku Mas. Kemudian saya kan suatu saat ditugaskan Mas Yusak tuh pergi ke Taiwan. Saya naik pesawat ke Taipei, terus saya naik kereta ke Taichung. Tai semua lah pokoknya. Taiwan, Taichung. Nah yang menarik tuh Mas Chandra, Mbak Esti adalah apa ya? Ada suatu tempat, beberapa tempat yang ditradisikan tidak menggunakan ponsel. Saya tanya wali kotanya, kenapa negeri Anda yang sangat teknologi itu? Dia cuma bilang, kami ingin generasi muda Taiwan tuh kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Buku ini mengembalikan kita menjadi manusia yang sebenarnya. Tapi opo carane moco mengajak baca itu. Maka ketika saya diundang di perpustakaan itu, carane moco ya harus menjadi pengajar yang bagus. Ono Gramedia buku-buku ini termasuk masak. Jadi saya lihat di Korea itu para ibu dikumpulkan terus ada yang bacakan buku terus sambil masak itu. Jadi antara pikiran, mata dan tindakan itu ada. Kita harus ada manajemen komunikasi yang dilakukan. Sementara itu, Chandra Gautama menyoroti cara penyampaian buku yang sederhana namun kaya makna, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Nah, kawan-kawan sekalian, buku ini berisi kiat-kiat bagaimana mengatur diri, mengatur waktu dan sebagainya. Janganlah sekali-sekali buku ini dianggap sebagai buku mantra. Semuanya itu adalah latihan. Tidak ada persis yang disampaikan Yang Pak instan. itu. Tidak ada sesuatu di dunia ini hukum alam yang mengatakan ujuk tiba-tiba orang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di dalam penerbitan di Indonesia sekarang ini kebanyakan banyak sekali muncul dan itu disukai. Jenis buku tentang semacam Self improvement kayak gitu-gitu. Self improvement yang berisi semakin pendek. Saya kasih contoh misalkan, nanti kita cerita tentang hari ini apa dan sebagainya dan filmkan dan itu dititipkan KPK, lakunya minta ampun. Tetapi saya bilang kepada kawan-kawan muda di KPK, oke, laku, tapi apa benar kita itu hanya melulu ini? Saya selalu khawatir buku-buku penyemangat diri itu, self improvement itu dikunyah sebagai sebuah mantra. Kan sekarang memang banyak Pak buku-buku self improvement juga itu. ya. Jangan sekali-sekali Dengan kalau Anda kalimat-kalimat yang membaca quote-quote buku yang ini, bagus kayak gitu. buku ini jangan sekali-sekali dianggap sebagai sebuah mantra. Kepenuhan hidup Anda yang juga dibahas dalam buku ini, yang berkiat-kiat apa yang harus dilakukan. Itu adalah kiat-kiat praktis yang bisa Anda lakukan. Tapi jangan berharap begitu Anda membaca buku ini Anda menjadi pribadi yang baru. No. Anda harus berusaha terhadap diri Anda sendiri untuk menjadi pribadi. Dalam dialognya, penulis berharap buku ini bisa menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, serta semakin banyak orang yang bisa menerapkan konsep yang ada di dalamnya dan merasakan manfaatnya. Akhirnya kita setelah dirapatkan, Pak Chandra dengan timnya juga merapatkan sehingga judul ini kayaknya yang lebih menarik untuk diterima di pasar. Karena Lebih itu kekinian proses, lah ya. Lebih bisa diterima. Jadi kita melalui proses yang 3 atau 4 kali ya. Jadi kita ini ganti lagi karena saya ini ternyata dia sama timnya gak iso ini terus akhirnya ya saya kok iki sing nulis aku kok dirubah-rubah. Jadi tapi
tidak sehalus itu, bahasanya lebih kasar dan nggak layak dibicarakan di sini. Tapi yang jelas bahwa akhirnya kita sepakat bahwa inilah kayaknya yang cocok untuk ditentukan itu. Diskusi semakin menarik ketika para peserta ikut serta dalam sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan mengenai manajemen waktu, kebiasaan produktif, dan strategi mengatur hidup dilontarkan kepada para pembicara. Bagaimana kita itu sebagai Gen Z itu untuk menghargai sebuah proses yang mana proses menghargai suatu proses itu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik lagi ketimbang kita menghasilkan hasil yang instan saja gitu Pak. Jadi dulu jam pulang saya itu jam 5 sore. Tapi setiap jam 5 kurang 5 dia telepon saya. Nama saya itu kalau bahasa Inggrisnya jadi Yusek. Yusek kan namanya office gitu. Terus saya ini jelasin, coba jelasin ini. Terus sampai akhirnya lewat jam. Setiap hari saya sudah baca dalam diri saya. Tapi betul. Maksudnya kalau nyuruh saya keluar jangan cara setiap hari. Ya. Jadi saya menjalankan sesuatu yang kemudian saya sudah hampir keluar. Tapi kalau saya keluar mungkin saya tidak naik. Kemudian saya merenung-renung. Kenapa ya? Setiap hari yang ditanyakan itu laporan dari komputer kemudian suruh menjelaskan itu. Nah sehingga saya punya ide waktu itu. Ini yang prosesnya ya. Jadi karena setiap hari seperti itu dijamin lah kalau generasinya pasti sudah muter sudah pergi. Saya kemudian saya datang ke bagian IT-nya. Saya print itu semua laporan-laporan yang dia seringkali tanyakan. Kemudian saya orang tanya IT manajernya, Pak tolong dijelasin, saya catat dulu. Ini untuk apa? Dia nanya, udahlah tanya aja. Sampai akhirnya sudah semua tebal begitu, dan saya minta. Kemudian karena saya tahu jam 5 kurang 5, saya jam 5 kurang 7 sudah di depan kantornya dia. Waktu diangkat telepon namanya, don't call me, I'm here. Saya bilang gitu. Ini forumnya Munio, kita juga punya TV-nya, nanti kita undang, nanti saya ajak Clinton untuk mereka. Itu sebenarnya saya punya hubungan dekat dengan Karim Raslan Associate. Karim Raslan? Iya. Ya Allah ya Rabbi. Dia beberapa kali ketemu saya, kemarin wartawannya kesini saya diundang ke sana. Jadi berceritalah sebenarnya. Jadi sing ceritoi ruang ini Maya ini bukan punyanya wali kota atau dasko atau dasisopo, tapi setiap das itu punya ruang untuk bicara dengan cara itu maka kita. Jadi ruang itu sangat demokratis. Ya tentu saja anak muda juga mulai wani gitu loh Mas. Wani ini ora kewanen, lah itu tugasnya Mas Yusak nanti. Tapi oleh wani ini aja kewanen. Orang tua juga butuh itu. Bener Mbak, sekarang itu kan saya kan termasuk SMP unggulan setunggulnya opone itu ya. Terus anak TK Dewi sudah. Terus ada seremoninya terlalu berlebihan lah saya. Ayo pokok malam jadi sudahlah kita mari kita kembali. Mari Munio sama-sama. Jadi gini, di perusahaan itu kan, saya konteks perusahaan dulu ya, pemiliknya generasi baby boomers, direkturnya generasi X, manajernya generasi Y, pekerjanya generasi Z, atau milenial. Nah itu terjadi benturan-benturan. Karena ini sama ini, nggak sama ini, sana nggak mau tahu, ini juga dasar orang tua kaptek. Jadi olok-olokan ya. Kemudian setelah saya perhatikan, saya amati solusinya adalah saling pengertian. Yang ini harus memahami apa yang terjadi perubahan ini, tapi yang ini juga harus belajar ke sini. Jadi nggak bisa karena kita muda ya harus dimengerti, nggak bisa. Yang tua juga gitu, karena kita tua pasti benar, itu belum tentu juga karena konteksnya bisa berbeda. Nah, menemukan titik ini yang menjadi kendala. Jadi kalau biasa di kelas saya bilang hidup ini tidak semudah JJPMT gitu. Jadi apa? Di dalam pembicaraan gampang, tapi dalam prakteknya, apalagi ketika kita dalam kondisi capek, kondisi emosi, udah persetan semua dengan teori-teori, dengan buku itu. Kenapa? Kita capek. Nah justru pada saat itulah dituntut untuk kita mindfulness tadi bahwa sebentar dulu nih. Pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan wawancara eksklusif bersama penulis dan pembicara. Tetaplah bersama kami dalam liputan khusus peluncuran buku Seni Mengatur Diri.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan khusus TV9 Nusantara. Pemirsa, buku Seni Mengatur Diri karya Muhammad Yusak Ansori ini diangkat karena melihat banyak generasi muda kesulitan dalam mengatur hidup mereka, seperti merasa kewalahan dengan tugas, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Buku ini hadir untuk memberikan solusi sederhana namun efektif, agar hidup bisa lebih terstruktur dan seimbang. Untuk itu kami hadirkan wawancara eksklusif kami bersama penulis buku Seni Mengatur Diri. Berikut informasinya untuk Anda. Iya, karena seni mengatur diri ini menyangkut kehidupan. Jadi kehidupan seseorang siapapun dia untuk memberikan arah gitu, sehingga bagi saya ini cukup penting. Dan makanya kalau yang lain, saya juga diprotes beberapa, kenapa yang lain tidak di launching begini, ini di launching karena saya ingin khalayak banyak bisa memanfaatkan buku ini untuk perbaikan kehidupan mereka juga, supaya lebih bermakna. Hidupnya itu tidak hanya masalah kerja produktif kemudian menghasilkan, tetapi juga maknanya apa dalam untuk dirimu maupun masyarakat sekitarmu itu. Jadi dia punya tujuan yang jelas gitu. Statement Pak untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk buku ini agar orang-orang itu tahu ini layak loh untuk dibeli dan pastinya bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ada di semua tempat, bahwa buku ini akan memberikan manfaat untuk hidup Anda, khususnya bahwa Anda memiliki arah yang jelas, hidup ini mau kemana, itu diberikan tahapan-tahapan yang akan diikuti. Dan saya pikir itu perlu untuk dimiliki dari masing-masing orang, setidaknya dia di level sudah kuliah begitu, karena sudah arahnya supaya jelas. Jadi kuliah itu mau ngapain, untuk berikutnya ngapain, dia sudah punya direction di dalam kehidupannya dia. Jadi jangan beli kalau pengen rugi, jadi belilah biar nggak rugi. Ya, terima kasih. Manis-manis Pak ya bukunya. Amin, amin. Yeah. Dalam sesi wawancara kami, Dr. Sukowidodo mengungkapkan bahwa buku Seni Mengatur Diri lahir dari refleksi atas berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan buku ini menawarkan pendekatan praktis untuk membantu pembaca menjalani hidup dengan lebih teratur dan bermakna. Berikut wawancara kami selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini Hida sudah bersama salah satu dosen FISIP UNER, yakni Dr. Sukowidodo. Halo, Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Mbak Hilda. Kabar baik ya Pak ya? Oh, selalu baik. Yang tidak baik nggak usah dikabarkan. Betul. Pak, ini tadi seperti Hida dengarkan dari dialog yang peluncuran buku tadi, Pak Suko menyinggung tentang kasus yang dimana sekarang mahasiswa itu gampang untuk melakukan bunuh diri begitu ya Pak ya. Yeah. Nah ini Hida mau mengulik kasus mengenai lebih ke dosen sama mahasiswa Pak ya. Dari perspektif Bapak sendiri, bagaimana buku ini membantu seseorang yang sering mungkin merasa kewalahan dari tugasnya ataupun gampang frustasi. Bagaimana menurut Pak Suko sendiri? Ya, kita punya problem memang perkembangan Gen Z ini yang sekarang jadi mahasiswa itu. Salah satu yang saya tengarai justru teknologi yang seharusnya membantu manusia sekarang menggilas. Khususnya gadget misalnya semacam itu. Bahkan sistem perkuliahan sekarang disistem lewat teknologi semua. Sehingga kalau misalnya dulu saya jadi dosen pembimbing itu, saya bisa ketemu dengan mahasiswa. Hilda, IP-mu berapa? Oh saya 2,7 Pak. Loh kok 2,7 ya Pak, kemarin saya soalnya lagi galau sehingga nilai saya menurun. Oke, kamu harusnya pinter. Kamu tak kasih tambahan kredit ya ngambil ini ya. Ada proses komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Sekarang enggak, dengan sistem teknologi digital itu semua diatur oleh teknologi, sehingga kalau IP-nya sekian ya dapatnya sekian. Enggak ada transaksi yang sifatnya memahami mengapa Hilda nilainya naik turun, itu enggak ada. Jadi saya kira itu yang kemudian sendiri-sendiri termasuk di dalam kehidupan kita. Banyak anak muda yang mungkin tidak setuju dengan orang tua dan ini misalnya gini loh, kok gak ilok, kok semua nggak boleh, anak muda akan bilang gitu. Nah orang tua terlalu khawatir.
Jadi problemnya adalah generation gap ini yang membuat menjadi tercerai-berai. Akhirnya yang tua hanya marah saja, yang muda dianggap selengean, nggak peduli. Kita butuh komunikasi. Oke, komunikasi memang penting Pak ya. Tadi terkait dengan digital, era sekarang ini mungkin mahasiswa banyak yang lebih scrolling daripada meningkatkan produktivitas begitu ya Pak ya. Dari buku ini apakah sudah dibahas di dalam buku ini Pak begitu? Tadi kita menjelaskan bahwa bukunya Mas Yusak ini buku yang mengembalikan seseorang untuk berpikir apa sih sebetulnya eksistensi hidup itu dan bagaimana mencapainya. Misalnya ada ChatGPT ya, itu kan dipakai anak-anak yang biasanya untuk mengerjakan tugas. Itu tugasnya selesai, tapi anak-anak menjadi kosong karena tidak memahami dengan dalam, karena tidak membaca kata wajib, kata harus, kata mesti itu beda. Nah kita menyamakan semuanya itu. Ini juga kesalahan mungkin para dosen terlalu sibuk karena urusannya teknologi juga dari situ. Jadi mari kita pertemukan. Hari ini begitu banyak orang yang saling berbincang tapi tidak berkomunikasi. Kabeh statusnya sendiri tapi nggak relasi itu. Banyak orang yang berjumpa tapi tidak bertemu, ya sudah lalu lalang itu. Maka pertemuan antar manusia untuk membahas kehidupan lewat buku ini saya kira sangat bagus. Untuk itu dibeli Pak ya, diramaikan ya. Tapi dibaca dan hadiahkan kepada sahabat Anda, mantan Anda kalau perlu biar kembali agar dia menemukan jalan hidupnya kembali. Oke, terima kasih Pak Suko. Semoga buku ini nantinya bermanfaat untuk semua khalayak mulai dari anak mahasiswa sampai mungkin orang tua ya Pak ya. Orang tuanya justru wajib menurut saya biar tahu bahwa anak muda punya jalan berbeda ketika orang tua kemudian tetap dengan jalannya sendiri. Jadi buku ini mempertemukan persahabatan antara orang tua yang hilang dan anak yang lepas, kira-kira itu. Amin, terima kasih Pak Suko, sukses selalu, sehat selalu. Sukses TV9, keren. Peluncuran dan diskusi buku seni mengatur diri karya Muhammad Yusak Ansori menjadi momen yang tidak hanya memperkenalkan sebuah karya baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga sehingga dapat mengelola diri dengan lebih baik. Ya pemirsa, demikianlah liputan khusus edisi hari ini tentunya dalam edisi peluncuran buku seni mengatur diri karya Muhammad Yusak Ansori yang mana berlangsung di Prime Beach Hotel Surabaya. Dan tentunya acara ini sangat menginspirasi begitu ya pemirsa karena telah menyuguhkan beberapa wawasan yang mendalam mengenai cara mengelola waktu dan menetapkan tujuan hidup sehingga diharapkan setiap individu dapat terdorong untuk membangun kebiasaan yang lebih produktif begitu pemirsa. Dan tentunya saya Hida Malika mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan TV 9 Nusantara dan tentunya terus berkarya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.